Suhu politik menjelang pemilu presiden 2014 sudah mulai menghangat. Bahkan suhu tersebut semakin memanas dengan kampanye hitam yang disebarkan sejumlah pihak terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing memperebutkan kursi RI 1 pada 9 Juli 2014. Bentuk kampanye yang tidak etis dan tak sehat itu terus bergulir di media-media sosial demi mempengaruhi opini publik. Bahkan, tidak jarang antara kedua kubu saling serang untuk melakukan klarifikasi terhadap kampanye yang tidak mendidik masyarakat tersebut. Isu negatif yang menjadi materi kampanye hitam terhadap Jokowi antara lain beredarnya tabloid Obor Rakyat yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut adalah capres boneka, terlibat kasus bus karatan dan isu SARA. Sedangkan bentuk kampanye negatif yang ditujukan kepada Prabowo, yakni melalui isu HAM dan penculikan saat capres dengan nomor urut 1 itu masih menjadi komandan Kopassus di era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Jika sebelum-sebelumnya kampanye hitam ini masih dianggap angin lalu oleh kedua kubu berlawanan, namun saat sekarang di mana Pilpres makin dekat, masing-masing kubu bergerak cepat seperti tersengat, bertindak, saling serang, saling melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak lawan. Seperti diketahui, Jumat 13 Juni 2014 kemarin, tim advokasi Merah Putih Prabowo Hatta melaporkan 4 pemilik akun media sosial ke Mabes Polri yang diduga menyebarkan surat Dewan Kehormatan Perwira DKP terkait pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari Dinas Militer. Tim menilai tindakan pemilik akun tersebut telah meresahkan masyarakat. Sehari sebelumnya, tim advokasi Prabowo Hatta juga telah melaporkan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, ke Bawaslu. Saiful dianggap sudah mengatakan hal yang tidak benar dan cenderung fitnah. Disebutkan diantaranya Saiful mengatakan ayah Prabowo adalah pemberontak. Prabowo dipecat dari militer dan berasal dari keluarga heterogen. Tak mau kalah, 3 hari kemudian, tepatnya Senin 16 Juni 2014, tim advokasi Jokowi JK juga melaporkan pemimpin redaksi Obor Rakyat ke Badan Reserse Kriminal Polri dengan sangkaan menyebar fitnah. Sebelumnya, tim advokasi Jokowi JK juga telah melaporkan pembuat tabloid Obor Rakyat kepada Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Serangan balik langsung diluncurkan tim Prabowo Hatta. Di hari yang sama, tim Merah Putih melaporkan temuan adanya logo Jokowi JK dalam struk pembayaran PLN di Kota Garut ke Bawaslu. Keesokan harinya, tanggal 17 Juni 2014, tim advokasi Prabowo Hatta kembali melaporkan iklan produk jamu masuk angin ke Badan Pengawas Pemilu. Alasannya, pemeran utama iklan tersebut berlakon seperti calon presiden pesaing Prabowo, Joko Widodo. Suhu politik menjelang pemilu presiden 2014 sudah mulai menghangat, bahkan cenderung memanas. Kedua kubu berlawanan pun sudah saling serang. Ya, Pilpres 2014 ini memang benar-benar melelahkan ya, bukan hanya bagi pasangan capres yang bertarung, tapi juga bagi publik yang menyaksikan pertarungan itu. Kita lihat bagaimana ini saling berbalas kampanye hitam ya, dari negatif sampai hitam, dari yang memang benar sampai yang fitnah begitu. Kita akan membahas tentang kampanye hitam ini, khususnya yang lebih cenderung ke fitnah ya, bagaimana menindaklanjuti dan bagaimana agar kita tidak terpengaruh dengan kampanye hitam ini. Kita akan membahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Saat ini sudah ada Pak Habibur Rahman nih, tim advokasi Prabowo Hatta. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Rahma. Iya, dan Pak Indria Samigo, pengamat politik LIPI. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan Pak Firman Jaya Daily ya, tim ses Jokowi JK ini ya. Selamat malam, Mbak Rahma. Selamat malam. Mungkin yang terakhir ini kasus kampanye hitam ini adalah kasus tabloid Obor Rakyat ini ya Pak ya. Yang terakhir ada tabloid yang cenderung menyudutkan gitu Jokowi dan dilaporkan pemimpin redaksinya ke Polri. Ini benar, ini tindak lanjutnya dari Prabowo, kubu Prabowo benar akan memberi advokasi terhadap Pemret. Kemarin itu ada miskomunikasi ya, karena sebetulnya yang saya sampaikan kemarin itu adalah saya memprotes ya, mempertanyakan tepatnya adanya perbedaan perlakuan dari aparat terutama Bawaslu, BIN dan Polri terhadap dua kasus yang konstruksinya kurang lebih sama. Obor Rakyat dengan yang ini kita sebut kemarin itu ya, buku pingin, tabloid pink ini, ya kan. Nah, kalau dari segi konten sebetulnya kalau saya dari baca saya belum baca Obor Rakyat, tapi kalau dikatakan bahwa seperti yang ada di media itu Obor Rakyat
lebih cenderung negatif campaign. Ya mungkin ada kesalahan data soal etnik begitu kan ya. Tapi kalau ini tuduhannya ya di tabloid ini tuduhannya tindakan pidana yang sangat serius, penculikan, pembunuhan, dalam kerusuhan dan lain sebagainya. Sama-sama kita laporkan ya kan ya. Tapi ini nggak ada BIN turun tangan, nggak ada Polri turun tangan. Bahkan ini sudah hari keempat. Anda tahu bahwa di Bawaslu itu 5 hari ya. Bawaslu harus tentukan sikap. Sudah hari keempat si pelapor, kami pelapor belum juga dipanggil. Tapi ini belum ketahuan kan ya siapa ini yang belum ketahuan. Tapi kami, jadi ini kalau di Bawaslu itu kita lapor ya kan, kemudian para pelapor akan di BAP sebagai saksi pelapor, baru saksi-saksi berikutnya. Ini saksi pelapor saja sudah dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini hari Selasa, hari kelima. Ini pelapornya juga belum dipanggil. Ini ternyata bukan hanya tabloid obor rakyat saja yang menyudutkan Jokowi, ini ada juga tabloid pink ini yang dibawa. Ya, ini karena warnanya pink, tapi ada berapa halaman. Selebaran. Kalau itu berbeda. Tabloid obor itu pembuat beritanya, penulisnya sudah mengakui. Bahkan dalam sebuah diskusi pun saya hadir sebagai salah seorang narasumber juga bertemu dengan yang bersangkutan, dan saya meluruskan dan meminta kepada yang bersangkutan supaya kembali kepada jalan yang benar. Karena itu bukan karya jurnalistik. Nah, oleh karena sehingga itu mudah dipertanggungjawabkan ya, iya, karena ketahuan ini pelakunya. Kalau menurut kita ya tim Jokowi JK itu silakan aja diproses, diadukan apakah ke Bawaslu atau kepada Polri atau kepada lembaga terkait ya. Karena kenapa kita menyampaikan demikian? Karena memang sejak awal kita sudah menorehkan posisi pendirian moral etis kita. Kita tidak akan mengeluarkan energi pikiran kita untuk yang hal-hal yang jangankan yang kampanye hitam ya, yang negatif kampanye pun kita. Tapi bagaimana dengan saya potong dulu belum selesai supaya. Nah, jadi oleh karena itu dipersilakan. Tetapi posisi kita memang kita udah mengadukan itu tabloid obor rakyat itu kepada kepolisian. Oleh karena itu maka itu kita tunggu, karena itu jelas-jelas bukan negatif kampanye, itu black kampanye. Saya sampaikan juga kepada teman waktu itu, kepada Roma Hormuzi, beda banget kalau kita sampaikan misalnya Pak SDA itu udah menjadi tersangka, itu negatif kampanye. Fakta itu. Itu bukan black kampanye. Tapi kalau isi beritanya itu jelas-jelas bukan hanya fitnah semata itu menistakan dan menyebarkan kebencian. Dan ketika saya tanya, itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Hanya menyampaikan aja bahwa ini kebebasan pers. Kami menyampaikan lebih banyak kutipan-kutipan tanpa data begitu ya. Kalau melihat judulnya itu sama sekali tidak merefleksikan isi. Oh banyak sekali kalau ada di hadapan kita. Jadi orang malah jadi. Nah, oleh karena itu maka kenapa kita melaporkan bukan dalam rangka kepentingan semata Jokowi, tetapi dalam rangka supaya tidak ada konflik horizontal di lapis bawah ya. Dan karena kita ingin mendidik, pertarungan bisa saja soal kalah menang ya, tapi dalam proses tahapan pilpres ini kita membangun pendidikan etis, pendidikan moral. Tapi dari kubu Jokowi ada juga kan kampanye negatif apa hitam ya, mungkin ada seperti bocoran surat DKP. Jelas-jelas silakan aja diproses, tapi menurut yang saya pahami betul, sesungguhnya yang harus marah itu Mabes TNI. Sebetulnya, nah pertanyaannya adalah sudah marah? Iya, enggak, bukan hanya marah. Kalau memang mewujudkan itu pertanyakan saja gitu loh. Nah, kalau begitu silakan aja misalnya mengklarifikasi kepada Pak Agung Gumelar dan kepada Jenderal Farul Rozi, dan saya kira itu tidak akan bisa dilakukan karena memang itu fakta, apalagi mereka anggota DKP. Iya. Nah, posisi di mana sebetulnya mengadukan itu, saya khawatir jangan-jangan itu sebetulnya tidak memiliki otoritas untuk mengadukan. Ada yang lebih memiliki otoritas, tapi itu diadukan. Karena kita yakin betul, bukan kita yang mengeluarkan, kita nggak mengeluarkan energi waktu pikiran untuk itu. Tapi bahwa itu persoalan rakyat, iya. Baik, simpan dulu ini energinya, ini masih banyak lagi segmennya. Kita harus break dulu pemirsa, ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, kita masih membahas masalah kampanye hitam ini. Saya ke Pak Indria Samego, ini mungkin kampanye hitam ini sudah begitu melelahkan nih, tidak hanya di televisi yang sudah terbelah begitu, di media sosial, ada tabloid ini begitu melelahkannya. Mungkin pemirsa masih diuntungkan dengan ada Piala Dunia ini, ada hiburan begitu, karena yang setiap kali yang kita saksikan adalah peperangan kampanye hitam ini. Iya, saya kira ini pertama karena masa kampanye tinggal beberapa hari lagi. Jadi ini seolah-olah kejar tayang. Harus sebelum tanggal 5 secara legal gitu. Setelah tanggal 5 ya ilegal namanya.
tapi sampai tanggal 5 itu legal. Waktunya tidak banyak. Kemudian elektabilitas dari masing-masing calon, ya tentu saja akan dipertahankan bagi dia yang sudah di atas, kemudian yang di bawah cenderung ngejar terus gitu kan. Nah, tetapi yang di atas tentu saja berusaha untuk tidak terkejar. Ini persoalan yang menjadi agenda dari tim sukses. Pengaruh tidak nih Pak terhadap elektabilitas? Nah, persoalannya adalah dari tim sukses menganggap bahwa kampanye itu at all cost, apalagi ya bisa mempengaruhi itu dari pengatur strategi ini bisa mempengaruhi itu. Tetapi masyarakat, nah, saya cuma bagian dari masyarakat penonton, tentu saja memiliki kesadaran sendiri, walaupun tidak semua ya. Jadi ada yang terpengaruh. Jadi persepsi pemilih itu ditentukan oleh, pertama, ada kesamaan ideologis ya. Buat mereka yang sama punya kemiripan ideologis barangkali ini sudah menentukan. Tapi bagi mereka yang mengikuti pemimpin, nah pernyataan-pernyataan dukungan terhadap salah satu pihak, baik oleh entah itu mantan perwira atau ormas apa saja gitu, kiai, ini dianggapnya sesuatu yang bisa memberikan dampak positif terhadap perilaku pemilih. Kemudian yang ketiga, ya, undecided voters, mereka yang menunggu nantilah, siapa tahu ada serangan fajar atau apa gitu kan. Sudah pragmatis seperti itu ya? Sudah pragmatis itu. Jadi level ini tentu saja tidak terpengaruh oleh itu, ya. Tapi dia akan terpengaruh pada nomor piro wani piro, gitu katanya kan, MPWP itu. Nah, jadi menurut saya tidak bisa digeneralisir bahwa ini mempengaruhi, tapi pasti ada pengaruhnya itu. Nah, ya saya kira ini positif negatif. Memang informasi itu selalu ibarat pedang bermata dua. Ada sisi positifnya. Positifnya membuka ini. Iya nih, kalau sesuatu yang dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan. Tapi pada saat yang sama melahirkan reaksi. Ya, terutama sekarang pada era media sosial itu. Tapi jangan dilupakan, yang membaca dan menggunakan media sosial itu juga orang-orang kota kebanyakan. Pemilih itu ada di bawah gitu. Jadi tidak semuanya orang berpendidikan itu. Sehingga yang dicari adalah bagaimana misalnya kedatangan tokoh, kampanye. Tapi dimakan tidak? Maksudnya apakah publik cenderung apatis begitu Pak? Tidak peduli dengan kampanye hitam ataukah ini? Oh ya, sangat peduli. Publik yang kritis pun, yang berpendidikan juga sangat peduli terhadap soal itu. Jadi seolah-olah ada kebebasan itu. Demokrasi ini bebas melakukan apa saja. Dan khususnya buat kita yang boleh dikatakan independen, netral ini, melihat bahwa ya mestinya jangan dipakailah gitu. Ya. Karena hal-hal yang menyangkut persoalan etika ini justru menjadi kualitas demokrasi. Ya. Apa artinya menang kalau tidak beretika gitu. Ini kalau Pak Indra ini kebetulan saja ya pakai kotak-kotak ini Pak. Oh iya. Ya, harus dijelaskan itu. Terima kasih. Jadi tidak by design. Undangan pun baru datang tadi siang. Tapi celananya Gerindra, coklat muda. Undangan baru datang tadi siang. Iya, ini Pak Habibur Rahman, ini apa tindak lanjut ya? Bagaimana menindaklanjuti kampanye hitam ini menurut Anda? Ya, menurut saya begini ya, soal kampanye hitam ini juga dua sisi. Satu sisi ya kan, kalau kita yang diserang tentu kita menganggap penyerangnya, karena ini ada cuma dua kontestan, ya kan ya. Penyerang adalah pihak lawan. Demikian juga Pak Firman demikian juga akan berpikir begitu. Sebaliknya kalau pihak lawan diserang akan ada timbul kecurigaan, ini permainan semacam play victim atau seperti Upi Abu Syndrome, seperti itulah ya kan, mencari-cari masalah soal dizolimi dan begitu juga ketika beliau yang diserang. Nah, tinggal sekarang ya, yang namanya jalannya pertandingan sebetulnya kan ada yang mengatur, itu wasit. Bawaslu menurut saya ini memegang peranan yang sangat penting. Jadi kalau saya ngelihat sekarang ini ya, Bawaslu itu sudah kayak pengadilan agama gitu loh. Ada gugatan cerai baru dia bersidang gitu kan. Artinya dia tidak ada, maksudnya ada dua sisi di Bawaslu itu, ada laporan dan ada pemantauan. Nah, pemantauan ini yang saya kira
kurang berjalan. Semua kasus di Bawaslu itu semua based on laporan. Tapi dari kubu Prabowo juga banyak menggugat ke Bawaslu juga. Tentu gini. Jadi gini, semua ini kita sendiri sebetulnya sudah memfilter. Kalau Anda lihat ya, Pak Prabowo jarang sekali merespon soal kampanye hitam, ya. Jarang sekali ngomong, wah saya difitnah begini-begini, nggak pernah, ya kan ya. Semua diserahkan ke kami ya, tim advokasi. Lalu masukan dari grassroots itu tiap hari gitu loh. Kalau kita nggak filter, mungkin saya nggak ada waktu juga mau ke sini. Tiap hari harus ke Bawaslu. Masukan dari grassroots yang begitu panasnya di bawah ya, kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa ada aktivitas resmi legal formal yang kita lakukan untuk mengobati kekecewaan mereka terhadap keadaan ini gitu loh. Baik. Kalau kita nggak ke Bawaslu, mereka lakukan cara sendiri masing-masing ya, menurut saya malah lebih parah gitu. Ini kalau Pak Firman sudah jelas ya di kubu Jokowi JK, meskipun biasanya rapopo begitu ya. Ini tapi tampaknya sekarang sudah mengajukan gugatan begitu ya, tindak lanjutnya seperti itu Pak. Iya, karena ini tidak sekedar Pak Jokowi semata. Tapi ini sudah persoalan rakyat sesungguhnya, tidak sekedar yang mendukung Pak Jokowi JK, tetapi juga masyarakat umum, walaupun dia masih swing voters, tapi juga tidak menerima perlakuan seperti ini karena jelas-jelas ini menyuburkan kebencian gitu loh. Nah, oleh karena itu maka kita memilah sesungguhnya apa yang harus kita adukan dan ke lembaga mana. Contoh misalnya ya, ketika berkaitan dengan Babinsa, memang secara resmi itu kita laporkan. Yang berkaitan misalnya dengan kampanye Pak Prabowo Hatta Rajasa di Forum Demokrat, bukan kita yang mengadukan itu, tapi lembaga lain, unsur masyarakat yang lain. Karena kita mengatakan walaupun sebetulnya itu kampanye, tapi kita nggak mengadukan gitu loh. Nah, lalu tabloid obor ini setelah beberapa waktu kita memenuhi kualifikasi, ya kita sampaikan. Kita mengadukan ke Bawaslu dan juga ke Polri ya, dan kita udah dimintai keterangan, bahkan saksi juga udah akan hadir. Jadi kita memilah-milah. Kalau persoalan yang lain-lain banyak sekali kita nggak bisa hitung, tetapi kita ingin pemilu itu supaya tetap pada orientasi. Dan respon dari lembaga kalau terkait, yang remeh-temeh kita tidak akan mengadukan ya, gitu loh. Tapi yang sangat prinsipil punya efek serius. Menurut Anda respon dari Bawaslu maupun penegak hukum bagaimana nih Pak? Dalam soal ini cukup tanggap ya, walaupun pada awalnya itu juga lambat. Tapi pada gilirannya setelah juga menyaksikan betul bahwa persoalan ini serius, bahkan dari pemimpin tabloid obor rakyat ini benar ada diproses sedemikian rupa, dan saya kira dalam konteks itu kita memberikan apresiasi terhadap Bawaslu dan kepada Mabes Polri sambil kita menunggu proses pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Kita harus break dulu nih, kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita membahas tentang kampanye hitam, karena ini semakin mendekati Pilpres semakin gencar ini kampanye hitam ini. Saya ke Pak Indria Samego. Kita tahu nih Pak ya, salah satu yang terakhir ini tabloid obor rakyat ini, SBY sudah kerap sekali mengomentari masalah kampanye hitam ini agar berharap Pilpres ini tidak saling merusak, saling menghancurkan. Tapi ini ironis sekali ketika ternyata Pemret obor rakyat ini justru staf dari staf khusus. Iya, staf istana lah ini. Nah, ini kalau Anda melihatnya bagaimana nih? Jadi saya kira memang logika yang sehat mengatakan dia harus ditegur oleh atasannya. Kemudian atasannya ditanyakan, dipanggil lah gitu kan. Dalam hal ini staf khususnya adalah Felix Wanggai. Gitu kan. Felix Wanggai ditanya seberapa jauh dia mengetahui itu. Kalau misalnya Felix mengatakan seperti yang di koran, itu kan aktivitas pribadi, ya dia harus memberi punishment, menghukum kepada anak buahnya yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga, pertama pegawai negeri nggak boleh, harus netral dalam pemilu itu. Kedua, dia lebih dari pegawai negeri biasa, dia ada di lingkaran presiden. Jadi ini tentu saja berkaitan dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh presiden. Presiden tegur Felix Wanggai. Demikian juga ke bawah. Ini gampang urusannya kalau di sana, karena orangnya sudah jelas gitu. Nah, itu belum dilakukan. Itu belum dilakukan. Tapi memang ya saya melihat presiden mungkin percaya kepada anak buahnya, ingin lakukan itu. Ya, jadi makin banyak
harapan dari publik yang disampaikan kepada istana untuk memberikan sanksi kepada anak buahnya, mungkin Presiden akan segera melakukan itu. Mungkin ada. Iya, kalau menurut kami itu sesungguhnya pelanggaran serius. Pertama, jabatan beliau itu asisten staf khusus Presiden dan itu jabatan resmi di dalam istana. Apalagi kalau dia mendapat gaji dari istana dan itu adalah anggaran resmi. Memang bukan PNS, tapi itu termasuk unsur penyelenggara negara. Yang kedua, yang bersangkutan itu komisaris PTPN 12 dan itu jelas anggaran negara juga dia terima, jabatan resmi itu. Ya, baik. Nah, dalam konteks itu kalau misalnya itu istana tidak menugaskan, tidak memerintahkan, tidak bermain di belakang itu, tetapi tetap yang bersangkutan salah. Sebab posisi beliau itu dua, nggak boleh menjadi pemimpin redaksi, apalagi yang menjadi bagian alat politik dari tertentu. Baik. Apalagi kalau tidak diambil tindakan, walaupun istana mengatakan bahwa tidak atas sepengetahuan istana, tapi kalau tidak mengambil tindakan itu namanya pembiaran. Delik by omission, itu pembiaran. Nah, oleh karena itu netralitas itu harus wujud nyatanya itu benar-benar direalisasikan. Harus ditunjukkan ya komitmennya ya, bukan hanya diucapkan saja. Kata, tapi ditindakan. Iya, jadi baik. Ini serius. Kalau sejak awal kita udah katakan bahwa Pilpres ini kita harus bangun sedemikian kualitas demokrasi melalui proses itu. Baik, ini Pak Habibur Rahman, kalau di kubu Jokowi kan sering mendapat kampanye hitam, baik itu SARA dan Kita lebih sering. Nah, seperti apa ini? Jadi sebenarnya gini, Mbak, sekarang ini kan teknologi demikian maju, ya kan? Ini ada nomor telepon, ya kan? Dengan nomor telepon ini bisa dilacak, diaktifkan di mana, ya kan? Sering dipakai di. Maaf, saya nggak tahu ini apa sih. Sebentar. Ya kan? Ada alamat email. Alamat email itu paling gampang, ya kan? Sering diaktifkan dari komputer mana, di rumah mana. Kalau ada keseriusan, ya kan ya, nggak perlu waktu berminggu-minggu, 1-2 hari gampang orang SMS misalnya teror bom aja ya. Dari satuan besok sudah bisa ketangkep. Ini ada penerbitnya, maksudnya nih Jamrut Indonesia Jaya ya. Artinya ada kayak beginian ya. Kalau tidak ada komentar ini Pak Firman. Enggak ada komentar karena bukan kita yang bikin. Nah, menurut saya kita yang obor rakyat juga bukan kita yang bikin. Gitu. Kita membantu aparat ya. Contoh seperti tabloid obor rakyat itu alamat itu nggak benar, itu palsu itu. Palsu. Iya, enggak, Tetapi kan kita membantu. Bisa di tracking. Iya, kita sebetulnya saya sampaikan tadi kan. Kita setuju itu diadukan aja. Betul. Jadi sebetulnya posisi kita sama. Tapi ini tidak terlalu negatif sih ya, dia Prabowo cerdas, berani, putra di bawah pegawai. ini terbukti bertanggung jawab atas penculikan anak-anak muda. Kemudian masih ada satu, semua ada. Nah, ini seringkali yang disasar ini kubu Prabowo adalah kasus penculikannya ini ya, Pak. Iya, bukan tidak Rahman. terlalu negatif, sangat negatif, jauh lebih negatif kalau yang dituduhkan ya kan di sini ya kan. Jelas tindak pidana yang sangat serius, penculikan ya kan, pembunuhan ya nah, kan. Ini apa yang dilakukan dari untuk mengklarifikasi begitu? Jauh lebih negatif, jauh lebih merusak daripada obor rakyat. Nah, mengingat kubu Prabowo ini sering kali diserang dengan isu-isu penculikan begitu. Nah, ini apa yang perlu dilakukan untuk mengklarifikasi ini dari kubu Prabowo? Enggak, kalau yang sudah dilakukan kita menyerahkan dong. Kalau soal klarifikasi, apa klarifikasi? Kan sudah jelas nggak ada bukti satupun bahwa Pak Prabowo terlibat dalam kasus penculikan. Itu ini sampaikan ya? Iya, tidak ada kok. Udah berkali-kali semua orang, institusi yang resmi ya TNI menyampaikan seperti itu, gitu kan. Kapan TNI menyampaikan itu? Jelas. Kapan di mana? Jelas nggak ada. Kapan TNI mengatakan Prabowo menculik? Ya, kapan juga disebutkan? Nggak pernah mengatakan. Ya nggak pernah ada. Tidak pernah ada. Bukan. Tidak pernah ada institusi yang menyatakan Prabowo mengatakan TNI tidak benar. Kapan disampaikan? Putusan DKP ya yang tersebar itu tidak benar gitu loh. Kalau benar nggak dibantah, benar. Karena surat sekret penculikan yang mana? Bukan. Saya hanya meluruskan pikiran yang bersangkutan. Tadi dikatakan bahwa TNI tidak pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo tidak menculik. Kapan disampaikan oleh TNI bahwa tidak pernah? Kapan? Tidak ada putusan pengadilan pun. Tidak ada putusan TNI. Tadi pernyataan Pak Habibur Rahman mengatakan. Jadi mungkin Anda ralat bahwa memang TNI tidak pernah mengatakan bahwa Prabowo tidak menyampaikan. Itu saya tanya kapan disampaikan itu? TNI tidak pernah mengatakan Pak Prabowo terlibat penculikan. Mana? Loh, bukan tadi Kak bilang bahwa TNI tidak pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo faktanya itu, yang jelas terus saya bilang tidak ada satu institusi pun, tidak ada satu keputusan penculikan. saya
kebetulan ya melakukan kajian tentang pemikiran politik militer ya. Jadi sejak awal saya mengetahui bahwa ada persoalan-persoalan itu. Satu hal bahwa kalau menyangkut apa yang dilakukan tentara di masa lalu, ini adalah bagian dari institusi tentara di masa lalu yang merupakan alat kekuasaan, bukan alat negara, gitu kan. Sehingga saya bilang tidak ada seorang jenderal pun yang bisa naik pangkat itu kalau tidak pro pada Orde Baru, kan itu. Nah, siapa yang bisa berdebat itu? Nggak ada. Ya. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan soal pemberhentian itu. Terakhir kan kita lihat itu perdebatan antara Samsu Jalal dan Derajat, ya kan? Derajat untuk Prabowo, Samsu Jalal sebagai mantan Danpom. Dan dia mengatakan saya minta supaya ini diadili, tapi Kasum bilang jangan, gitu kan? Ini kan persoalan politik saat itu karena ini persoalan institusi gitu. Jadi menurut saya ini adalah hasil interpretasi dari orang terhadap hal-hal yang dulu ditutupin gitu. Sekarang zamannya sudah terbuka. Jadi itulah yang digunakan oleh mereka yang tidak suka pada Prabowo untuk mengatakan ini loh sebetulnya sumbernya gitu. Jadi ini persoalan. Jadi dampak dari ketidakjelasan begitu ya. Buktinya sampai sekarang DKP bocor saja. Itu kan apa sih kalau misalnya ini ya dibuka saja. Saya setuju dengan Haris Ashar itu yang dari ini. Buka saja gitu. Apa masalahnya dari kontras itu? Iya. Ya dibuka saja. Ya dibuka saja. Itu dokumen rahasia kan itu? Oh ya, bukan. Siapa yang mengatakan juga dokumen rahasia? Jadi waktu itu parameternya. Waktu itu kalau dari kacamata undang-undang misalnya kebebasan berinformasi, yang rahasia itu yang berkaitan politik pertahanan negara. Gitu loh. Nah, kalau rahasia, kenapa Pak Jenderal Agung Gumelar dan Jenderal Farurodi menyampaikan? Karena ini nggak ada hubungannya dengan politik pertahanan negara. Ini soal kerahasiaan strategi. Jadi Pak Agung Gumelar yang menyampaikan surat DKP itu? Lo bukan di TV kan? Iya. Lo di TV jelas-jelas kok disampaikan bahwa itu dikonfirmasi apakah ini benar. Jadi enggak untuk menyampaikan kepada Mbak Rahma. Pak Agung Gumelar maka bagus supaya yang membutuhkan surat itu. Lo bukan dikonfirmasi. Jadi ini kita memang anunya dari televisi. Kalau misalnya kita tidak terima Pak Roji lah dan yang Pak harus Agung Gumelar dan Samsu Jalal. Dan sampai sekarang itu belum ada ini. Yang mempublikasikan ini kepada lewat televisi waktu itu adalah televisi. Nah ini keberatannya dari kubu Prabowo ini tentang DKP ini, surat DKP yang beredar ini sebenarnya kan tidak masalah jika itu memang benar begitu kan. Itu publik juga berhak tahu begitu kan Pak Habibur Rahman. Kalau menurut Anda bagaimana? Enggak, kalau soal surat DKP kan kita nggak tahu apakah itu surat benar atau salah. Ya kan ya. Karena ada juga saya lihat sepintas memang ada berbagai kejanggalan dari nomornya saja 003. Ya kan 003, padahal satu-satunya perwira tinggi yang diadili di DKP pada waktu itu hanya Pak Prabowo. Jadi perkara 001 perkara siapa, 002 siapa, gitu juga ya kan. Nah, kemudian apa namanya ya kalau kita nggak tahu ya kan surat itu asli atau tidak, apa yang mau dibuka gitu kan. Nah ini publik berhak tahu. Surat itu memang menyatakan pemberhentian kalau menurut Kasum. Iya, bukan. Tapi surat ini benar atau tidak, asli atau tidak? Karena tadi ada 001. Ya itu, ya makanya kita kan nggak tahu. Ya kita menginginkan supaya makanya itu Pak Profesor India menyerankan dibuka itu loh, beliau supaya nggak interpretable itu supaya maksud tidak, beliau. Iya, bukan. Iya. Itu surat itu ada atau tidak ya kan? Yang menyerupai surat itu ada atau tidak kita juga nggak tahu gitu loh. Iya, kalau mau dibuka. Yang berwenang harusnya ini. Kalau itu kita kembalikanlah ke aturan mainnya ke TNI, ya kan ya. Seperti apa? TNI sendiri mengatakan Pak Jenderal Muldoko tidak ada di Mabes sana, ya kan. Tetapi Fahru Roji sebagai mantan Kasum mengatakan seperti itu. Ada surat itu mengatakan demikian, tidak dipecat, tetapi diberhentikan dengan hormat gitu loh. Jadi kalau menurut Pak Prabowo sendiri bagaimana? Apa? Yang benar yang mana gitu. Ini kan simpang siur, tidak jelas ya, ada yang dibilang dipecat. Ya jelas kan ada Kepres diberhentikan dengan hormat, dapat pensiun sampai sekarang itu kan, walaupun cuma berapa juta. Iya. Gitu. Dan itu harus dijelaskan. Itu bukan lembaga hukum. Itu kompromi, seperti pengakuan bahwa itu karena untuk menghormati ini ada menantu presiden. Ya itu pengakuan yang pendukungnya kedua, Jokowi. Lihat isi Kepres itu. Jenderal-jenderal yang sekarang mendukung Saya Jokowi. paling tidak memastikan itu, bahwa surat Mensesnek itu Pak Muladi tidak menafikan hasil DKP satu kata pun.
tidak meniadakan. Ada putusan Tapi, pengadilan, bukan. ya. Nih, nanti ini saya mau satu ngomong. dulu Saya lah mau supaya ngomong. enggak. Ngomong dulu. Jadi ini surat terlalu keputusan jauh. presiden Terlalu itu jauh. yang tanda tangan itu Pak Muladi, bukan Pak Habibie. Ada Nah, putusan sebetulnya pengadilan. kalau berkaitan dengan itu sebetulnya lembaga presiden, karena ini keputusan presiden. Baik. Tapi yang kedua isinya satu kata pun Tidak ada yang menafikan itu tidak ada ya? yang menafikan hasil DKP. Baik, kalau ada itu putusan, Abdurrahman. ada putusan Tidak ada. pengadilan, ya. Silakan, Dan Pak. itu tidak menanggakan keterangan resmi apapun dari persoalan. yang namanya salah satu mantan dan Puspom mengatakan, ya kan, dia sudah memeriksa Pak Prabowo pada saat itu dan tidak ada unsur pidana, sehingga ya kan rekomendasi Puspom waktu itu tidak ke Mahmil memang itu ada, tapi memang ini baru kali ini saya ngomong ya. Tapi itu Karena sudah ada di baru televisi. ini. Sudah, Jadi iya, ngomongnya makanya. sudah jadi milik publik gitu. Pak Samsul Sorry. Jalal udah milik publik itu. Samsul Bukan Jalal. Samsul Jalal, bukan Samsul Jalal. Loh, iya dong. Dan Jalal. waktu itu Dia memang beliau dan Wadannya. Ya, Oh enggak punya gimana otoritas ada- itu. Oh bukan, Gimana sih? enggak. Ini kan ada satu keterangan ya yang dia berikan secara jelas ya kan di muka pengadilan dan putusan tersebut sudah menjadi kekuatan hukum tetap gitu. Baik, baik. Ini Jadi kita kalau harus nggak break tahu, dulu nih. Pak, jangan ngomong dulu, Pak. Loh, enggak kita tahu. Bukan, bukan Anda bilang Anda bilang ya Wadan Samsul Jalal, bukan itu yang saya maksud. Bukan itu. Karena Anda menyalahkan. Enggak, tunggu dulu. Saya komandannya, ngomong, gitu. ya. Ada suatu dokumen. Jadi ya kan? mustahil Anda nggak siapa ngerti saja dokumennya. orang. Anda nggak ngerti dokumennya. Gitu. Makanya saya belum. Ya, saya tidak tahu belum dokumennya, katakan. tetapi saya tahu Tapi Anda ngomong, asal-usulnya. Anda bilang tadi sudah ada di TV, ini belum. Gitu. Berarti Sudah. Anda nggak tahu yang saya maksud gitu loh. Ini mungkin TV-nya beda kali ini. TV mana dulu Bukan nih, karena Pak? dia nggak nonton kali ini nggak jadi- tahu. Baik, baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut. Jadi dalam tentara Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, masih membahas masalah kampanye hitam. Kalau tadi nih Pak Firman, kan kubu Prabowo sudah juga sering mendapat kampanye hitam dan sudah diklarifikasi. Bagaimana dengan kubu Jokowi nih yang terakhir katanya ada rekaman pembicaraan Megawati dengan Jaksa Agung. Nah ini bagaimana nih? Termasuk kampanye hitam atau bagaimana nih? Kalau Justru malah itu bisa menyinggung institusi kejaksaan. Karena Pak Jaksa Agung ikut dituduh. Kemudian yang kedua juga Mas Bambang Wijoyanto sebagai Wakil Ketua KPK. Dan itu tidak sekedar hanya Ibu Megawati. Dan tadi udah ada klarifikasi dari Pak Jaksa Agung melalui Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Nah oleh karena itu maka tentu kita akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ada ya, tanpa mengurangi konsentrasi kita untuk mengikuti Pilpres. Ya, karena yang lebih utama adalah soal bagaimana rakyat itu diberikan pemahaman soal visi misi program Jokowi JK ke depan, dan bagaimana juga upaya kita untuk bisa memajukan Indonesia. Bahwa nanti misalnya ada langkah-langkah pengaduan dan pelaporan kepada lembaga terkait, tentu itu akan kita lakukan sedemikian rupa, dan itu tidak menjadi bagian yang membuat kita, karena itu jelas-jelas itu tidak benar, itu tidak faktual, dan itu fitnah lah. Dan yang difitnah itu bukan hanya Ibu Megawati dan PD Perjuangan, tapi justru institusi kejaksaan dan institusi KPK, walaupun yang pribadi Pak Bambang Wijoyanto ya. Ya, ini Pak Indria, kalau melihat kampanye hitam ini ya, mulai dari ada surat yang dibocorkan, surat DKP, katanya ada rekaman sepertian. Nah, kalau Anda melihat ini, apakah ini akan bisa mengalihkan fokus dari pesta demokrasi itu sendiri ya, dari semua, bukannya menyampaikan visi misi atau program begitu, malah ini sibuk seperti ini, energinya terkuras di situ. Saya berharap betul agar proses demokrasi ini semakin berkualitas gitu kan, sehingga upaya untuk mempengaruhi pikiran dan hati dan pikiran pemilih itu bisa berlangsung secara santun, memberikan pendidikan politik kepada anak-anak muda generasi yang tidak mengenal bagaimana politik represif di masa lalu. Kita tinggalkan sajalah politik represif karena ini masing-masing zaman punya tantangan. Tapi di sisi lain kan publik pemilih juga ingin tahu yang sebenarnya begitu ya. Iya, ada yang begitu, tapi untuk apa juga kalau misalnya itu dilakukan terus. Saya cuma berharap masing-masing pihak ini mengingatkan kepada tim suksesnya untuk tidak melakukan itu gitu. Saya kira kuncinya di situ. Jadi jangan sampai masuk pada perdebatan-perdebatan yang menurut saya dari segi hukum mungkin oke, tetapi dari segi politik ini kurang membantu proses demokratisasi. Tapi ini semakin serius ini kalau sudah ada Jaksa Agung, KPK. Ya justru itu kalau misalnya sudah terjadi, ya bagaimana caranya agar kedua kontestan ini bisa saling mengingatkan.
masing-masing. Jadi kemarin misalnya ini yang kedua saya melihat lebih cool dibandingkan yang pertama. Ada ketegangan. Yang kedua mulai ini bahkan Prabowo mengatakan saya terpaksa harus melawan pada tim sukses dia, penasihat dia karena saya menyetujui Jokowi gitu. Ini lebih enak, santai, rileks, karena yang dituju tanggal 9 bahwa kontes politik itu harus, ini akibat dari reformasi. Tetapi setelah tanggal 9 kan kita kembali normal lagi. Mari kita memikirkan biaya yang begitu banyak dikeluarkan negara untuk pemilu ini. Baik, mungkin ada Pak Habibur Rahman dulu, mungkin yang ditambahkan ini Pak, apakah jadinya kan ini sibuk dengan kampanye hitam, visi misi adu programnya agak terlupakan? Kurang lebih sama. Artinya kampanye hitam ya kampanye hitam, karena ini mungkin terjadi dalam setiap kontestasi pemilu di seluruh Indonesia. Itu realitasnya ada gitu kan ya. Kita sudah, Pak Prabowo sendiri sudah mengingatkan berkali-kali ya kan, jangan sampai ada ya kan di barisan kita yang melakukan hal serupa, melakukan praktek-praktek tersebut gitu kan. Tapi kalau diserang tentu ada hal-hal yang harus kita selesaikan secara hukum. Tapi ya kan kita juga ingatkan supaya Pak Prabowo nggak merespon soal kampanye hitam gitu loh di mana-mana gitu kan ya. Cukup konsentrasi yang seperti ini biarkanlah diserahkan ke kami. Secara teknis kami serahkan adakan pengaduan dan lain sebagainya. Soal bagaimana memperkenalkan visi misi program kita segala macam itu tentu terus berjalan. Relawan hari ini yang ke Polri ini udah hampir ke 800 sekian gitu kan ya, grup yang datang. Itu tentu nggak berhenti sama sekali gitu. Baik, ini kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi nanti, masih ada satu segmen terakhir yang pemirsa setelah bersama-sama berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita, ini sudah di segmen terakhir, jadi langsung closing statement saja. Silakan Pak Firman dulu. Jadi Mbak Rahma, tujuan utama Pilpres ini kan sesungguhnya tidak sekedar untuk memenangi pemilu presiden ya, tetapi ada sejumlah hal yang kita harus bangun melalui tahapan-tahapan Pilpres itu. Pada intinya harus memberikan pendidikan demokrasi, pendidikan etik, pendidikan kewarganegaraan, yang pada gilirannya itu ada kesadaran ideologis dari publik bahwa presiden yang terpilih itu adalah harus melayani rakyat itu. Nah, kalau misalnya ada kampanye hitam, tentu secara proporsional itu ditanggapi kalau sudah memiliki kualifikasi yang memiliki efek yang kurang baik ya, yang kurang tepat. Tetapi fokus utama kita adalah menyampaikan terus-menerus kapanpun dimanapun soal visi misi program Jokowi JK, bahwa visi misi program itu adalah realistis karena berdasarkan pengalaman dan tentu bisa dilakukan karena terukur keteratan proko. Seperti tadi dialog di UI, kebetulan saya salah seorang narasumber dari tim Jokowi JK, kami menyampaikan beberapa hal dan itu dikritisi oleh mahasiswa, oleh ketua-ketua BEM, dan kita dengar itu. Biarlah BEM, biarlah mahasiswa yang akan menilai itu. Maka Pak Jokowi dan Pak JK juga terus-menerus ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk menyampaikan visi misi program. Itu fokus utama. Soal ada kampanye hitam, tidak akan mengeluarkan energi kita, tidak akan mengeluarkan pikiran kita. Tidak menghabiskan ya? Tidak bisa. Ada unit yang akan menanggapi itu, dan apalagi kalau ditangkap secara maksimal oleh Bawaslu. Tapi perlu diklarifikasi, kita tahu dong ya Pak. Oleh Polri perlu. Nah, kalau misalnya lembaga-lembaga negara ini bekerja maksimal, karena memahami persoalan bukan persoalan Jokowi jika semata, tapi benar-benar kejahatan serius, maka mestinya segera ada tindakannya. Saya kira ini posisi pendirian. Persahabatan itu tetap kita jaga betul. Ini Pak, kalau menang itu soal nomor berikut ya. Kalau soal persahabatan nomor 1, tapi soal presiden itu nomor 2. Itu yang paling penting dan utama saya kira. Iya Pak Ibu ya. Ini penting juga ini peran dari Polri begitu ya, atau lembaga, karena ini merugikan semua pihak. Betul. Dari kubu Jokowi merasa dirugikan dengan kampanye hitam, tidak ada kejelasan tindakannya. Dari kubu Prabowo juga jadi korban juga karena tertuduh jadinya kan. Orang menganggap bahwa ini kampanye hitam berasal dari kubu Prabowo. Jadi ini menurut Anda seharusnya penegak hukum ini yang segera sebelum 9 Juli. Saya sering dibisiki kawan dari Bawaslu bahwa tugas dia adalah mengawal penegakan hukum itu. Nah, persoalannya hukum sendiri sering multi interpretable. Ya, sangat mudah ditafsirkan gitu ya. Akhirnya apalagi kalau teman-teman Bawaslu merasa dia bukan ahli hukum. Ya, dia hanya kebetulan seleksi lulus, jadilah itu.
Inilah yang merepotkan. Ya, yang kedua, ini soal pendidikan demokrasi itu. Ya sebetulnya perbedaan itu rahmat, harus disikapi sebagai satu hal yang positif. Resiko dari pluralisme adalah perbedaan. Termasuk di situ mulai dari perbedaan yang soft sampai perbedaan yang ekstrim. Ya, tetapi masyarakat kita terus terang saja di Indonesia ini secara sosiologis sebetulnya masih belum suka terhadap perbedaan itu. Ya, walaupun mereka tahu. Ya. Apalagi kalau dibilang ini perang gitu kan, perbedaan itu sesuatu yang dihindari. Apalagi kalau disampaikan dengan nada menghina, menyalahkan itu, pasti masyarakat nggak suka. Nah ini menjadi counterproduktif. Akhirnya mereka bisa jadi golput dalam hal ini. Baik, baik yang terakhir ini silakan nih Pak Habib Rahman. Ya, saya sepakat ya dengan saudara-saudara saya ini bahwa memang terlepas soal menang kalah ya kan kita sama-sama punya tanggung jawab yang besar sebetulnya bagaimana menjadikan pemilu ini benar-benar pesta demokrasi, artinya bagaimana rakyat bisa menikmati bahkan sejak prosesnya gitu loh sampai hasilnya gitu kan ya. Kita jangan sampai ya kan ketegangan ini ya kan terus semakin mengental sampai 9 Juli ya kan, karena itu memang harus ada satu ketegasan saya katakan dari wasit ya kan ya, ada aksi tegas jelas konkret ya kan yang dia lakukan dulu gitu loh, sehingga orang-orang yang mau coba-coba mau main-main dari pihak manapun nggak berani gitu. Iya baik ini kan kubu Prabowo sering jadi korban juga ini yang kan dituduh sebagai yang mengeluarkan kampanye hitam itu. Nah ini kan juga merugikan juga nih. Oh enggak, iya itu juga. Selain itu kami juga sudah dituduh macam-macam, dituduh pembunuh, dituduh penculik, dan ini memang nggak ada, dan faktanya dituduh capres door ya kan, yang kalau dikritik tidak terima dikritik main door gitu kan, atau lempar handphone katanya ya seperti itu gitu. Bisa kan pegang handphone saya. jadi tuduhan-tuduhan ya kampanye hitam seperti itu juga dialamatkan ke kita gitu kan. Iya, jadi semua sudah merasakan seperti ini pilpres ini memang benar-benar tegang ini persaingannya mungkin karena ada dua. Terima kasih nih Pak Habib Rahman, Pak Indria dan juga Pak Firman. Dan pemirsa semoga Anda tidak terlalu fokus ini dalam menentukan pilihan dengan termakan dengan kampanye hitam. Cukup termakan dengan kampanye putih ada garudanya atau kampanye kotak-kotak ini ya. Ya terima kasih Anda telah bersama kami, tapi ada Pembita akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa.